Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 1 Juni 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. LLDikti Wilayah 4 dan Universitas Pamulang bersinergi dalam percepatan kenaikan jabatan akademik dosen. Universitas Pamulang melalui Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni menggelar workshop penguatan proposal PKM, kreativitas, dan P2MW. Rohani Kristen Universitas Pamulang menggelar Passover Celebration. Prodi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi beasiswa KIP. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen melalui kegiatan bertajuk Pembinaan dan Pengembangan Profesi serta Karir Dosen yang bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4. Kegiatan terselenggara pada Senin 26 Mei 2025 berlokasi di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan dihadiri oleh Kepala LLDikti Wilayah 4 Dr. Lukman yang memberikan pemaparan materi. Selain itu, terlaksana forum strategis dalam proses verifikasi 169 ajuan jabatan akademik dosen di lingkungan Unpam. Acara resmi dimulai dengan laporan Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang, Dr. M. Wildan, yang menekankan pentingnya kegiatan pembinaan sebagai bagian dari upaya sistematis kampus dalam mempersiapkan dosen yang unggul secara akademik maupun administratif. Kegiatan lainnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, secara khusus menyoroti pentingnya dukungan struktural dari yayasan terhadap pengembangan karir dosen. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Yayasan Sasmita Jaya terus berupaya menciptakan ekosistem akademik yang kondusif dan berkelanjutan melalui peningkatan fasilitas insentif dan dorongan administratif dalam setiap proses pengajuan JAD. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, secara resmi membuka kegiatan dan memberi sambutan yang mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama Unpam dengan LLDikti Wilayah 4, khususnya dalam pembinaan dosen dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pada sesi utama, Kepala LLDikti Wilayah 4 Dr. Lukman menyampaikan materi komprehensif terkait kondisi dan arah strategis pengembangan profesi dosen di wilayah Jawa Barat dan Banten. Ia memaparkan bahwa hingga Mei 2025 terdapat lebih dari 400 perguruan tinggi swasta di wilayah kerja LLDikti 4 dengan jumlah program studi yang mencapai 3.000 lebih, menandakan besarnya tantangan sekaligus peluang dalam peningkatan kualitas dosen. Beliau juga menguraikan secara rinci mekanisme pengusulan jabatan akademik, mulai dari asisten hali hingga guru besar, lengkap dengan syarat masa kerja, syarat publikasi ilmiah atau SINTA, jurnal internasional bereputasi, serta catatan penting dari Kemendikbudristek nomor 63/M/Kep 2025 yang akan diberlakukan penuh pada tahun 2026. Salah satu sorotan utama adalah bahwa otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 kini menjadi landasan kuat dalam penilaian jabatan akademik. Sebagai bagian integral dari kegiatan, tim LLDikti Wilayah 4 melakukan pemeriksaan langsung terhadap 169 ajuan jabatan akademik dosen Universitas Pamulang yang telah diajukan oleh berbagai fakultas dan program studi. Proses verifikasi dilakukan secara administratif dan substantif, memastikan bahwa seluruh dokumen, bukti pendukung, serta publikasi yang diajukan memenuhi standar yang ditetapkan dalam regulasi nasional. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan, tetapi juga bukti nyata dari semangat kolaborasi antara Universitas Pamulang dan LLDikti Wilayah 4 dalam membangun sumber daya manusia unggul di lingkungan pendidikan tinggi. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melalui Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni menggelar workshop penguatan proposal PKM, kreativitas, dan P2MW.
Kegiatan berlangsung pada Selasa 20 Mei 2025 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen pembimbing PKM Kreativitas dari seluruh fakultas di Universitas Pamulang. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pembekalan dan umpan balik terhadap draft proposal PKM Kreativitas dan P2MW yang sudah dibuat oleh mahasiswa serta sudah direview secara internal oleh lembaga kemahasiswaan dan alumni. Workshop ini dihadiri oleh narasumber Harun Nasrullah ST Mkom dari Belmawa dan Aam Amaningsih Jumhur MT PhD. Materi workshop disampaikan oleh Nasrullah terkait cara strategi membuat proposal agar bisa lolos pendanaan terutama pada tahap administrasi. Setelah sesi materi yang disampaikan Harun Nasrullah selesai, sesi selanjutnya yaitu bedah draft proposal oleh Aam Amaningsih Jumhur. Beberapa draft proposal terpilih untuk dibedah langsung oleh Aam dan mendapatkan masukan terkait sistematika penulisan, tema yang harus sesuai RAB ataupun kontribusi PKM yang diharapkan. Universitas Pamulang berharap dengan adanya workshop yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan dan alumni ini dapat menambah jumlah proposal PKM Kreativitas dan P2MW yang lolos hibah di tahun 2025, serta berlanjut ke tahap PIMNAS pada tahun ini. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Rohani Kristen Universitas Pamulang menggelar Passover Celebration. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Rohani Kristen Universitas Pamulang menggelar Passover Celebration dalam memperingati Hari Paskah dengan tema yang diusung yaitu Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Kegiatan tersebut terselenggara pada Sabtu 26 April 2025 yang berlangsung di Ruang Anggrek, lantai 8, Gedung B, Kampus 2, Universitas Pamulang. Roh Kris Unpam atau Rohani Kristen Universitas Pamulang adalah ekstrakurikuler di Universitas Pamulang yang fokus pada pengembangan rohani dan spiritualitas mahasiswa Kristen. Kegiatan Roh Kris Unpam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Roh Kris Unpam juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ajaran Kristen di kalangan mahasiswa yang didukung dengan beberapa kegiatan seperti ibadah, studi Alkitab, kegiatan sosial, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Kristen. Sebuah momen penuh sukacita, harapan, dan kasih yang membangkitkan semangat sebagai umat yang ditebus pada kegiatan Passover Celebration. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Stanley Immanuel Laya yang menjadi role model para peserta. Perayaan Paskah tahun ini berlangsung dengan hikmat dan penuh makna. Melalui ibadah, pujian, dan firman Tuhan yang dibagikan pastinya mengingatkan akan kasih dan kebangkitan Yesus yang memberi harapan baru bagi semua. Diharapkan semangat dari mahasiswa yang telah hadir dan melayani dengan sepenuh hati dalam semangat Paskah terus menginspirasi dalam menjalani hari-hari ke depannya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi beasiswa KIP sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap mahasiswa penerima bantuan pendidikan. Acara berlangsung pada Kamis 22 Mei 2025 berlokasi di ruang Aula Rektorat Universitas Pamulang. Kegiatan diikuti oleh puluhan mahasiswa aktif, penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP periode tahun 2021 sampai dengan 2024 berjumlah 49 mahasiswa. Dengan mengusung tema Sinergi Menuju Mahasiswa Unggul, Produktif, dan Berdampak. Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa penerima beasiswa KIP bukan hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi harus aktif berkontribusi dalam bentuk karya dan prestasi nyata. Dalam sambutannya, Ketua Program Studi S1 Akuntansi Dr. Haji Suripto menyampaikan pentingnya integrasi antara dukungan pembiayaan dan kontribusi mahasiswa terhadap reputasi dan pengembangan institusi. Dalam Monef juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Derita Kurbani SEMM. Beliau memberikan sambutan sekaligus membuka acara Monef. Pada sambutannya, Ketua LKA menekankan 3 pilar utama output yang harus dimulai dibangun oleh mahasiswa penerima KIP. Yang pertama, artikel ilmiah atau jurnal mendorong mahasiswa menulis artikel bertema akuntansi, perpajakan, audit, atau topik keuangan kontemporer untuk dipublikasikan di jurnal kampus atau nasional. Yang kedua adalah prestasi kompetisi. Mahasiswa diarahkan untuk aktif mengikuti lomba karya tulis ilmiah, olimpiade akuntansi, dan lomba debat ekonomi. Yang ketiga adalah publikasi media online, mendorong mahasiswa menulis opini atau artikel populer di media digital sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap isu ekonomi dan sosial. Pada sesi laporan Monef disampaikan oleh dosen kemahasiswaan bidang beasiswa Iren Putren SPD MPD yang menginformasikan hasil laporan atau output mahasiswa peserta penerima beasiswa dengan berbagai jenis output sebagai kewajiban dan tanggung jawab penerima beasiswa tersebut. Sebagai bentuk keberlanjutan, Prodi S1 Akuntansi akan membuka coaching klinik penulisan jurnal dan bimbingan lomba secara berkala. Selain itu, forum sinergi antar mahasiswa penerima beasiswa akan dibentuk guna memperkuat jejaring dan kolaborasi dalam menghasilkan output yang berdampak. Kegiatan Monef ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan dokumentasi. Diharapkan dari terselenggaranya Monef beasiswa, mahasiswa turut menjalankan amanah beasiswanya sebagai bentuk kesanggupan untuk terus berkarya dan menjaga integritas sebagai agen perubahan kampus. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV.
Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang melakukan PKM, sosialisasi, serta promosi bersama PMB Unpam di SMK Asadah Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan PMB Unpam untuk sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru. PKM dan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 di SMK Asadah Jakarta Selatan. Kegiatan PKM ini merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa manajemen Unpam yang terbagi dalam 6 kelompok memberikan kontribusi nyata kepada siswa-siswi SMK Asadah. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan keterampilan yang bermanfaat bagi mereka di masa depan.
Perwakilan dosen Prodi Manajemen Unpam Fatan Arif SEMM dan Abdul Aziz SEMM turut hadir dan membimbing langsung jalannya kegiatan PKM ini. Kehadiran para dosen memberikan arahan dan motivasi kepada para mahasiswa sekaligus menjamin kualitas materi yang disampaikan kepada para siswa SMK As-Saadah. Sinergi antara dosen dan mahasiswa ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PKM. Selain kegiatan PKM yang berfokus pada transfer ilmu dan keterampilan, para mahasiswa Unpam memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sosialisasi dan promosi PMB Universitas Pamulang. Mereka memberikan informasi detail mengenai program studi manajemen, fasilitas kampus, jalur pendaftaran, serta berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh Unpam. Diharapkan kegiatan ini dapat menarik minat siswa-siswi SMK As-Saadah untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pamulang. Kepala Sekolah SMK As-Saadah, Amit SPD MPD menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif atas pelaksanaan kegiatan PKM serta sosialisasi PMB yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Prodi Manajemen Unpam. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswinya dalam menambah pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia perkuliahan, khususnya program studi manajemen. Adapun mahasiswa Prodi Manajemen Unpam yang terlibat aktif dalam kegiatan PKM ini berjumlah 18 mahasiswa. Kegiatan PKM dan sosialisasi PMB ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi kedua belah pihak, baik bagi mahasiswa Unpam dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan maupun bagi siswa-siswi SMK As-Saadah dalam mempersiapkan masa depan pendidikan mereka. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa semester 2 program studi teknik informatika Universitas Pamulang menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 3 kategori Essay Presentation dalam Ajang National Futuristic and Prestige Research, Technology and Art atau Faperta Fair ke-7. Perlombaan digelar oleh Universitas Dianapura Bali pada 10 hingga 11 Mei 2025 di Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Bali. Kompetisi ini merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dalam bidang karya tulis ilmiah, teknologi, dan seni. Kategori Essay Presentation yang diikuti menuntut peserta tidak hanya menyusun karya ilmiah, tetapi juga mempresentasikannya secara langsung di hadapan dewan juri. Dengan penilaian meliputi kualitas isi, inovasi ide, dan cara penyampaian. Mahasiswi Teknik Informatika Unpam menunjukkan performa luar biasa dengan membawakan esai berjudul Inovasi Media Pembelajaran Pemilah Sampah melalui metode gamification berbasis Internet of Things sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi. Dengan kemampuan presentasi yang kuat, argumentasi yang sistematis, serta penguasaan materi yang baik, ia mampu bersaing dan menempatkan dirinya di posisi 3 besar, mengungguli puluhan peserta lainnya dari berbagai daerah. Ketua Program Studi Teknik Informatika menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut. Prodi Teknik Informatika sangat bangga dengan prestasi ini. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa kami tidak hanya unggul dalam hal teknis dan pemrograman, tetapi juga mampu berpikir kritis dan komunikatif dalam menyampaikan ide-ide ilmiah. Beliau juga menambahkan bahwa Prodi Teknik Informatika selalu mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan soft skill dan prestasi non-akademik. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa teknik informatika lainnya untuk berani tampil dan berkompetisi di tingkat nasional. Dosen dan staf pengajar turut memberikan dukungan dan pembinaan agar lebih banyak lagi mahasiswa yang mengikuti jejak serupa dan mengharumkan Universitas Pamulang melalui karya dan prestasi. Dengan pencapaian ini, Prodi Teknik Informatika Unpam menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga aktif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa mahasiswa semester awal pun mampu bersinar jika didukung dengan semangat pembinaan dan kesempatan yang tepat. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswi Teknik Informatika Universitas Pamulang raih juara 3 lomba esai nasional di Universitas Dianapura tadi mengakhiri pertemuan kali ini.
Saya Lida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.